Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita ya dari segmen berikutnya, dari segmen sebelumnya ya, yaitu terkait dengan karakter wanita solihah ya. Dan telah ada segmen sebelum ini ya, di segmen pertama ya, yang mengkaji terkait dengan karakteristik wanita solihah ya. Untuk di segmen yang pertama kemarin sudah kita kaji 3 poin ya, dan di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan di poin yang keempat ya, bahwa karakteristik wanita yang solihah keempat adalah mereka selalu merias diri mereka untuk suami ya. Jadi wanita solihah itu wanita yang mereka akan ya berdandan, berias, mempercantik diri, yang itu akan mereka berikan kepada suami mereka ya, bukan kepada orang lain, bukan kepada tetangga mereka, bukan kepada masyarakat secara umum ya, tapi akan dia berikan kepada suami mereka ya. Maka kita mendapati firman Allah dalam surat Ar-Rum ayatnya ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda kuasaan Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian ya. Itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketentraman jiwa, ketentraman hati, kecenderungan dengannya ya. Tentunya diantaranya hal itu ya dapat ya diwujudkan dengan apa? Ketika para wanita, ketika istri berdandan untuk suaminya, memperhias diri untuk suaminya ya. Yang karenanya masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, kadang sudah menjadi satu perkara yang terbalik di zaman kita ini ya. Justru kadang seorang suami itu akan menanyakan kepada istrinya mau kemana ketika istrinya sudah berdandan gitu kan. Yang karena ternyata kadang dandannya itu justru untuk orang lain. Dandannya itu kalau mau keluar rumah, tapi kalau di dalam rumah mereka tidak mau berdandan ya. Nah karenanya bahwa ya, karakteristik wanita solehah adalah dia akan selalu berhias ya, selalu untuk ya berdandan diri mereka, mempercantik diri mereka ketika mereka berada di rumah, ketika mereka ya bersama dengan suami mereka. Kita juga mendapati firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bertempat tinggallah kalian wahai para wanita, bersabarlah untuk berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah pertama. Dan janganlah kalian keluar rumah dengan menampilkan memperlihatkan kecantikan kalian, memperlihatkan ya keindahan kalian, karena kecantikan dan keindahan kalian itu hanya untuk suami kalian ya. Bahkan kita akan mendapati hadis ya dalam riwayat Imam Bukhari ya, hadis dalam Imam Bukhari di mana Rasulullah berkata, apabila kalian pulang wahai para laki-laki dari bepergian di malam hari, maka janganlah engkau menemui istrinya hingga dia sempat untuk mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambut yang kusut. Artinya apa? Pada masa Rasul dulu pun, Rasul ketika dari bepergian maka di masjid, kemudian mandi, memperhias diri, dan mengutus seorang untuk
memberikan informasi kepada istrinya. Agar apa? Istri tahu dan bersiap-siap dengan berdandan, dengan berhias, dengan penampilan yang cantik. Ya, maka Masya Allah, inilah adab di dalam Islam, ilmu dalam Islam, konsep yang untuk dibangun dalam sebuah keluarga, rumah tangga, bagaimana seorang wanita ya untuk merias diri mereka untuk suaminya. Nah, ini poin yang keempat terkait dengan karakteristik wanita yang solihah. Kemudian yang kelima, karakteristik wanita yang solihah adalah melayani suami saat di rumah. Ya. Bahkan dalam Islam mengajarkan melarang wanita untuk melakukan amalan sunnah kecuali atas izin suami. Ya, Masya Allah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan, ya, la yahillu li mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal bagi seorang wanita, tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali atas izin suaminya. Ya. Nah, karenanya bahwa kenapa kemudian untuk tidak boleh berpuasa sunnah kecuali izin dengan suaminya? Ya, karena bisa jadi ketika suami meminta untuk dilayani, maka di mana istri siap ya untuk melayani suaminya. Ya. Dan kita mendapati dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata ghudbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya ya untuk kemudian tidur bersama di kasur mereka, fa'abat, tapi ternyata wanitanya menolak, istri menolak, istri tidak mau, fabata ghadbana, dan ketika ternyata suami tidur dalam kondisi marah, tidur dalam kondisi kemurkaan ya kepada kepada suaminya kepada istrinya, la'anat hal malaikah ya. Jadi ketika suami tidur dalam kondisi amarah kepada istrinya karena tidak mau melayaninya, la'annat hal malaikatu, maka akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai di pagi hari. Maka Masya Allah, jadi tidurnya itu dalam kondisi dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada atau untuk suaminya. Nah, maka karakteristik wanita yang solihah adalah mereka adalah wanita-wanita yang mau melayani suaminya saat ketika suaminya berada di rumah mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, karakteristik wanita yang solihah adalah mensyukuri pemberian suami. Ya, untuk mensyukuri pemberian suami. Ya, yang karenanya ya, wahai para wanita, wahai para istri, konseplah hidup Anda bahwa apa yang untuk Anda penuhi itu adalah kebutuhan hidup ya, bukan yang dipenuhi adalah ya keinginan-keinginan hidup kita ya. Karena ketika kita akan memenuhi kebutuhan hidup, apa yang menjadi satu kebutuhan, ketika kemudian kita ada, maka kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau ingin untuk memenuhi keinginan hidup, maka sampai kapanpun kita nanti tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada suami kita, karena inginnya kita adalah memenuhi kebutuhan kita, yang padahal kebutuhan kita banyak dan tidak akan ada habisnya ya. Maka konsep yang harus dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup selagi itu pun kalau ada ya, pada ya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok ya, sandang, papan ya, pangan, ini yang untuk kita cukupi. Yang lain itu hanya sebagai tambahan ya, untuk beli baju model apa, sepatu model apa, tas model apa, itu sebagai tambahan. Itu bukan menjadi tujuan utamanya ya. Nah, karenanya ya, ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita,
melalui suami kita, Allah akan tambah. Ya. Makanya wahai para istri, wahai para wanita, ketika ada suami yang memberikan sesuatu kepadamu, jangan ada ucapan lain kecuali alhamdulillah jazakumul khair. Udah, ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah membalas apa yang kau berikan kepadaku. Ya, jadi tidak banyak menuntut, ya, tidak banyak untuk meminta, untuk rewel, untuk ngedrel yang terus meminta kepada suami. Kalau belum didapatkan, kalau belum kemudian memperoleh, terus akan menanyakan, meminta, sehingga menjadikan suami pusing, sehingga menjadikan suami mendapatkan beban berat. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begitu kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Yang nikmat, ya, Allah berikan kepada para istri itu melalui para suami mereka. Syukuri, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan, ya, menambahkan daripada nikmat-nikmatnya. Yang karenanya juga, ya, bahwa Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, pernah mengatakan, janganlah kalian nikahi 6 wanita. Di antara daripada 6 wanita itu adalah ananah. Wanita yang ananah, yaitu apa? Yang suka mengeluh, yang suka meminta, yang suka rewel, yang suka ngedrel, minta kepada suami mereka. Ya. Yang karenanya, ya, wahai para wanita muslimah, ya, syukurilah apa yang Allah berikan kepada kalian melalui tangan suami-suami kalian. Ya, sehingganya tidak usah kita punya keinginan-keinginan yang muluk-muluk, yang itu akan memberatkan suami kita. Yang penting awal perkara-perkara pokok dapat untuk tercukupi, dapat untuk dipenuhi. Maka itulah yang untuk menjadi target awal kita. Ya. Wallahualam shawab, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di kesempatan ini, ya, untuk segmen yang kedua terkait dengan karakteristik wanita yang solihah. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.